Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu CGP hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat, senang sekali hari ini. Alhamdulillah, Pak Febi selalu senang setiap saat. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di ruang kolaborasi sesi 2 forum diskusi. Yang pastinya kemarin Bapak Ibu pada sesi pertama sudah membahas tentang apa yang akan nantinya Bapak Ibu presentasikan tentang modul 1.4 B positif. Hari ini Bapak Ibu akan bergantian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya yang nantinya akan kita mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, monggo silakan Pak Mas Yuri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa silakan. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Mas Yuri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, saya ingin memberikan sebuah cerita. Ini ceritanya cerita bersambung Bapak Ibu. Saya berikan sebuah cerita, nanti Bapak Ibu menyambung 1 atau 2 kalimat. Setelah itu Bapak Ibu lempar ke teman lainnya dengan menyebutkan namanya. Sampai nanti di CGP yang terakhir akan kita tahu hasil atau akhir dari cerita ini. Seperti yang saya tampilkan di layar. Di hari Senin kemarin saya bangun kesiangan dan dengan terburu-buru saya mengendarai sepeda motor saya dengan kencang. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada nenek menyeberang jalan dengan tiba-tiba. Lanjut Pak Febri. Nenek menyeberang jalan. Setelah itu saya merasa kaget. Nenek itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Dan selanjutnya saya ketemu Pak Eko. Monggo Pak Eko. Tidak ada. Ada. Oke. Ada. Oke. Ini jadi ternyata wanita cantik, Pak. ya, ternyata wanita cantik itu ketika dia jalan-jalan sendiri ke hutan, dia tidak sengaja menemukan sebuah apel. Apel itu dimakan dan dia akhirnya mati. Silakan Pak Mas Yuri. Lah mati gimana, Pak? Nah, setelah mati, ini ternyata masyarakat lihat ini nggak ada KTP-nya, nggak ada HP-nya, nggak ada pengenalnya. Akhirnya dibiarkan saja. Akhir cerita yang mengenaskan Pak ya. Ini Bapak Ibu. Tepuk tangan. Di awal kita melihat bangun kesiangan, nenek-nenek menyeberang dan akhir ceritanya meninggal dengan keadaan masih muda. Maka apel dan tidak ada tanda pengenalnya. Baik. Kejutan dari sebuah cerita bahwa apa yang terjadi di akhir itu bisa sangat mengejutkan, tidak seperti yang kita bayangkan meskipun cerita di awalnya itu sangat jauh berbeda. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk selanjutnya identitas modul. Paket modul pada kegiatan kali ini adalah paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1.4 B positif. Sesi pembelajarannya adalah presentasi kelompok. Jumlah jam pelajarannya adalah 3 JP Bapak Ibu. Dan untuk kompetensi lulusan yang dituju, yang pertama adalah CGP memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan, yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, CGP mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk capaian modulnya ada 3. Yang pertama adalah CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, CGP mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Yang terakhir, CGP mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk capaian khusus modul, yang pertama, CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori, kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul 1.4 ini. Yang kedua, CGP mampu menjelaskan konsep makra disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, CGP mampu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dalam mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Agenda untuk siang hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah kita lakukan. Yang kedua adalah presentasi kelompok, waktunya adalah 95 menit. Yang ketiga tanya jawab dan penguatan, dan yang terakhir adalah penutup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Selamat datang Bu Eni. Iya Pak, maaf terlambat. Senario pembelajarannya Bapak Ibu, untuk sesi pembukaan, penyambutan, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Yang kedua, presentasi kelompok, pengantar, presentasi dan umpan balik, presentasi hasil analisis studi kasus, saling memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, tanya jawab dan penguatan, tanya jawab hasil diskusi kelompok dan materi yang belum dipahami, penguatan presentasi dan hasil diskusi. Yang terakhir, penutup, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutup berdoa dan foto bersama. Bapak Ibu, untuk kesepakatan belajar kali ini, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, apakah ada yang ditambahi ataukah ada yang perlu dikurangi Bapak Ibu? Mas, Pak. Cukup ya? Cukup Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini presentasi kelompok bisa dimulai. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti untuk masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Selama presentasi, share screen bahan presentasi. Yang ketiga, ketika ada presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Tolong Bapak Ibu hadir sepenuhnya, mic-nya tolong di-unmute. Mungkin nanti kalau bisa jaringannya lancar, Bapak Ibu bisa on cam. Yang keempat, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruktif maksimal 10 menit. Jadi saya harap nanti di dalam kelompok Bapak Ibu ada timekeeper-nya. Yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan, hal paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Apakah ada pertanyaan dari pengantar ini Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, cukup. Baik Bapak Ibu, kita mulai presentasi kelompok ini. Kita mulai dari kelompok 1. Monggo kelompok 1. Siap Pak. Oke, Pak Febri, monggo. Oke. Sambil share screen bahan presentasinya. Ini tidak apa-apa nggak Pak? Saya tumpuk share screen aja dengan. Tidak apa, langsung tumpuk saja Pak Febri, tidak masalah. Oke, siap. Ngapunten Bapak, belajaran nggih. Kita sama-sama belajar Pak Febri. Saling bertukar pengalaman. Siap. Hamun Bapak, kelihatan deh. Oke, sip. Kelihatan. Bapak Ibu, mohon maaf, mohon waktu nggih. Saya akan mencoba untuk memaparkan hasil dari kelompok kami, dari kelompok terakhir nggih. Kasus 4 nggih. Saya bacakan dulu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terdapat
terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan itu ada hal yang manusiawi dan bahwa yang mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memberikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Begini, Bu. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kemungkinan ya, Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam setiap memandang ke meja Anto yang kedua. Akhirnya Dino mengangguk tanda setuju dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak itu tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Yang menjadi pertanyaan, posisi kontrol apa yang dipraktikkan kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukan sehingga ada kesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan, keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah apa yang ditujukan dalam kasus tersebut? Jelaskan. Demikian Pak Didik untuk diskusi kelompok dari kami. Monggo saya kembalikan pada jenengan. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari kelompok 1. Monggo Bapak Ibu dari kelompok lain mungkin ada tanggapan atau umpan balik dari kelompok yang lain, silakan. Pak Mas Suri mungkin ada tanggapan. Pak Eko Setio. Monggo. Pak Febri, bisa minta tolong untuk share screen, Pak. Tadi untuk studi kasusnya. Masih ke belakang, Pak Febri. Oh, Pak Febri masih ke belakang ya. Baik, saya sambil ini ya. Kasusnya Dino ya, Pak tadi. Kasus yang keempat, Pak Eko. Keempat. Bentar Pak, ini ada gangguan. Bentar. Mohon maaf Pak, ada kendala sinyal. Saya ulangi ya Pak. Siap. Untuk
Ini kasus keempat terkait dengan Dino tadi. Nah, di sini Dino untuk yang awalnya sini Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Sampai Bu Suti di sini, Ibu Kepala Sekolah menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Karena ternyata di sini si Dino ini menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Nah, di sini Bu Suti juga bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, di sini Dino Anto pun menjawab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dino, saya perlu kancing diperbaiki karena ibunya akan sangat marah karena kancingnya copot 3. Nah, di sini Dino berpikir sejenak, dia tidak tahu bagaimana cara memasang kancing itu ya. Lalu dia dilem itu ya. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Nah, ini Dino menjawab. Yang mengajari saya siapa, Bu? Nah, dia tanya kalau menjahit seperti apa. Nah, Pak Irfan sebagai guru tata busana di sini, Dino menjawab, Dino nantinya akan dibantu oleh Pak Irfan itu. Nah, akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui. Nah, dari sini sebetulnya posisi kontrol Ibu Kepala Sekolah itu sudah bagus karena dia sudah manajerial ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dino, yaitu dia menarik bajunya Anto dan dia bersedia memasangkan dengan menjahit. Nah, dalam kasus ini, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Kalau Dino di sini dikuatkan dengan dia diajari menjahit oleh Bapak Guru Tata Busana tadi. Anto pun demikian. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang tertuju pada kasus itu, yaitu ada tanggung jawab, terus di situ ada peduli juga di situ, meskipun dia sudah mencopotkan kancing bajunya Anto, tapi Dino di sini ada keinginan untuk memperbaikinya. Sedangkan Bu Suti di sini juga bagus nilai-nilai karakternya. Dia di sini disiplin, di situ dia mengajarkan nilai-nilai karakter yang lainnya. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali tanggapan dari Pak Eko. Memang seperti yang kita lihat tadi bahwa peran guru di sini memang sudah sangat luar biasa. Tadi juga bisa saling menguatkan, bahwa tidak ada yang disalahkan juga. Jika tadi ditemukan menurut Pak Eko ada nilai tanggung jawab. Jadi nanti konsekuensi ketika melakukan sesuatu di situ sudah terjadi, melepaskan kancing baju dan bertanggung jawab untuk bisa memperbaikinya. Terima kasih dari kelompok 1 atas presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Monggo untuk yang kelompok 2 dari Bu Eni, kelompok 2. Ya, terima kasih Pak. Kami akan membacakan yang kasus 2 ya Pak. Dibacakan semua. Yang 3. Oh, kasus 3. Dibacakan semua. Atau pas saja Pak yang jamnya. Baca aja enggak apa-apa, Bu. Ya. Oke. Saya bacakan kasus 3-nya ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?
Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Oke, analisisnya. Saya ini Pak, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah ini ya, pemberi rasa bersalah. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kayaknya Ibu Dani harus mengadakan ini ya, melakukan restitusi. Sebenarnya kasus yang terjadi pada Fajar ini apa sehingga dia seolah-olah malas dan enggan mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kalau jadi pemantau, mungkin Ibu Dani akan mengadakan pendekatan dulu. Apabila Anda kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya akan memanggil ibu gurunya supaya tidak hanya memberikan perasaan bersalah kepada Dani, tapi bagaimana menjadi guru yang bisa menjadi manajer bagi murid-muridnya. Mungkin itu Pak. Pemanggilan dari kelompok kami Pak Didi. Terima kasih Bu Eni, luar biasa sekali paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain memberikan umpan balik. Silakan Bu Mami. Terima kasih Pak, saya hanya ingin memberikan apresiasi pada kelompoknya Bu Eni bahwa apa yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap dan sudah mengena pada apa yang diinginkan di hasil diskusi itu. Jadi kami sepakat dan setuju dengan hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompoknya Bu Eni. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bu Mami atas kontennya, luar biasa sekali. Kita berikan pos untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Luar biasa sekali, pemaparannya sudah sangat lengkap, sudah sangat terinci, semuanya sudah tersampaikan dengan maksimal. Untuk apa selanjutnya Bapak Ibu, dari presentasi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, mungkin dari modul 1.4 ini dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami. Monggo Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Didi. Saya ini mau nanya tentang perbedaan antara restitusi dan coach itu loh Pak Didi, apa ya? Kok dua-duanya itu masih pakai pertanyaan-pertanyaan semua, tapi kok beda ya antara restitusi sama coach itu mungkin Pak Didi mau dijelaskan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, monggo silakan. Saya Bapak. Monggo Pak Masuri, silakan. Terima kasih. Kalau restitusi itu untuk menanggapi permasalahan, tapi yang punya prakarsa itu yang memberi restitusi. Sementara kalau coach itu untuk meningkatkan sesuatu yang sudah ada pada diri yang di-coach, tapi yang meminta untuk di-coach itu bukan yang meng-coach tapi yang di-coach, itu menurut saya. Terima kasih Pak Masuri, betul sekali. Bagaimana Bu Eni, sudah memahami tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Masuri? Sampun nggih? Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Monggo. Sampun nggih? Sudah cukup Pak, ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, presentasi pemaparannya sudah sangat bagus sekali. Bisa kita lihat bahwa dari kelompok 1 dan kelompok 2 terjadi dua hal yang sangat berbeda, terutama dari peran guru itu sendiri. Yang pertama, dalam kasus itu posisi guru sudah bisa menjadi control manager, jadi kita sudah bisa
memberikan solusi, sudah bisa memberikan pelayanan terhadap kedua muridnya, dan akhirnya permasalahan itu pun selesai tanpa menyalahkan satu atau dua anak. Dan yang kedua, seperti yang kita lihat tadi pemaparan dari kelompok 2, bahwa posisi kontrol dari guru tersebut itu membuat murid itu merasa bersalah, sehingga murid itu langsung terdiam. Ini hasil akhir dari kelompok 2 kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa kalau kita berada pada posisi kontrol untuk membuat rasa bersalah itu, maka murid itu nantinya membuatnya menjadi semakin merasa bersalah, semakin merasa tidak nyaman dengan kita, dan nantinya hal-hal tersebut pasti akan terulang. Baik Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya yaitu tahapan belajar berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu tolong diperhatikan bahwa untuk demonstrasi kontekstual ini tugas Bapak Ibu adalah membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Yang kedua, mengajak satu muridnya untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut, terus meminta tanggapan muridnya mengenai perasaan mereka ketika CGP melakukan praktik segitiga restitusi itu. Bapak Ibu merekam praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari muridnya dalam bentuk video. Silakan Bapak Ibu nanti mengunggah video praktik segitiga restitusi itu di kanal YouTube atau Google Drive dan menyematkan tautannya pada LMS. Tolong diperhatikan videonya, tolong diperhatikan teknisnya, bagaimana nanti Bapak Ibu membuat video, mengunggahnya di kanal YouTube atau Google Drive, dan linknya nanti ditautkan pada LMS. Untuk teknis dari demonstrasi kontekstual ini sudah jelas Bapak Ibu? Namun ya, terima kasih. Sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan sebuah pantun Bapak Ibu. Goreng ayam bumbu kecap, mengundang selera para sahabat. Berhubungnya memang mantap, pandai bicara, kemukakan pendapat. Cakep. Monggo sebelum kita tutup, salah satu dari Bapak untuk memimpin doa. Monggo. Mas Suri. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri aktivitas ini dengan berdoa. Semoga aktivitas ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi rekan-rekan kita. Berdoa mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Masuri, Bapak Ibu, luar biasa sekali kali ini. Sampai bertemu lagi pada sesi rupa selanjutnya. Dirape di apa mau di share ning grup tapi di foto sopo Amel atau sopo ngono. Yang kita lakukan hari ini bisa berikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta didik kita. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Gaya apa ini? Gaya bebas. 3, 2, 1. Kayaknya Pak Eko selalu. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, rekodnya dimatikan dulu ya, tapi jangan keluar dulu ya.